Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan aktivitas, semangat untuk belajar, untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Sakibun Sinaga, dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya sudah diberitahu pada persamaan sebelumnya. Nah, supaya lebih jelas, kita masuk kepada persamaan kuadrat. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dan pada pembelajaran kita sebelumnya, sudah kita ketahui jumlah dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini dia. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dari sini kan sudah kita ketahui jumlah dari akar-akarnya. X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Diingat ya. X1 tambah X2 atau bisa nanti ini dibuat di sini alfa tambah beta. Itu sama dengan minus dari B per A. Sedangkan X1 kali X2 atau bisa disebut nanti dengan alfa kali beta itu sama dengan C per A. Sehingga persamaan kuadrat baru bisa kita buat menjadi X kuadrat dikurang penjumlahan dari akar-akarnya dikalikan dengan X tambah perkalian akar-akarnya sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Inilah bentuk daripada persamaan kuadrat baru yang akan kita susun. Nah, langkah-langkah untuk menentukan persamaan kuadrat baru itu, yang pertama kita harus bisa menentukan jumlah dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat yang awal atau yang diketahui. Pada pembelajaran sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, sudah kita bahas itu. Jadi kalau sudah bisa kita menentukan X1 tambah X2, X1 kali X2, nah, sudah bisalah kita menentukan penjumlahan dan pengurangan daripada akar-akar persamaan kuadrat yang awal itu. Kalau sudah kita tentukan itu, selanjutnya kita akan menentukan jumlah dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat baru yang diketahui. Persamaan kuadrat baru yang diketahui, misalnya kalau dibilang tadi akar-akarnya X1 dan X2, yang ditanya misalnya X1 tambah 1 dan X2 tambah 1. Jadi bisa kita cari dulu nanti itu penjumlahan dan perkalian akar-akar yang diketahui itu. Setelah dapat nanti akar-akarnya itu, masuklah kita ketiga, bentuklah persamaan kuadrat itu dengan rumus yang sudah ada, yaitu X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi kita buat nanti dia X1 kurang penjumlahan kedua akar-akarnya dikalikan dengan X ditambah dengan perkalian kedua akar-akarnya. Itulah dia nanti persamaan kuadrat barunya. Misalnya, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 2 dan beta kurang 2 adalah titik-titik. Nah, ini bisa kita jawab. Pertama dari X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 ini, kita ingat bahwa akar-akarnya tadi alfa dan beta. Berarti alfa tambah betanya itu sama dengan minus B per A. B minus B. Kalau kita lihat dari persamaan ini kan, A-nya kita peroleh dari situ kan
1, B-nya 2, C-nya 3, maka minus B per sama dengan minus 2 per 1 sama dengan minus 2. Sedangkan alfa kali beta sama dengan C per A. C-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan 1, maka 3 per 1 sama dengan 3. Nah, inilah dia akar-akar persamaan dari X kuadrat tambah 2X tambah 3. Namun yang kita carikan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X alfa tambah alfa kurang 2 dan beta kurang 2. Maka jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat yang akan kita cari itu langsung kita gantikan. Alfa kurang 2 tambah beta kurang 2 adalah alfa kurang 2 tambah beta kurang 2. Dari sini kita peroleh alfa tambah beta kurang 4. Nah, alfa tambah beta kita sudah ketahui tadi dari soalnya. Alfa tambah betanya itu kan sama dengan minus 2. Maka tinggal kita gantikan. Minus 2 kurang 4 sama dengan minus 6. Itulah dia jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan kita bentuk itu. Nah, kalau sudah dapat jumlah akar-akar persamaan kuadratnya, sekarang kita masuk ke perkalian akar-akar kuadratnya. Kita kalikan alfa kurang 2 dikalikan dengan beta kurang 2. Maka kita perolehlah dari sini alfa kali beta, alfa beta, alfa, kita ulangi ya, alfa kali beta sama dengan alfa beta, alfa kurang kali kurang 2 berarti kurang 2 alfa, minus 2 kali beta, minus 2 beta, minus 2 kali minus 2, tambah 4. Sehingga kita perolehlah dari sini, alfa kali beta kurang 2 alfa kurang 2 beta tambah 4. Nah, kalau kita keluarkan, misalnya ini 2 kurang 2 alfa dan kurang 2 beta itu kita faktorkan, maka kita peroleh dari situ menjadi kurang 2 alfa tambah beta. Sehingga persamaan ini menjadi alfa kali beta kurang 2 alfa tambah beta tambah 4. Jadi itulah dia untuk persamaan daripada perkalian akar-akarnya. Sekarang kita lihat alfa kali beta kan sudah kita ketahui hasilnya sama dengan 3. Alfa tambah beta sama dengan minus 2. Tinggal kita masukkan. Maka 3 kurang 2 kali minus 2 tambah 4 sama dengan 3 tambah 4 tambah 4. Karena negatif 2 kali negatif 2 kan jadi 4. Maka hasilnya sama dengan 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 11. Maka sudah kita perolehlah dia penjumlahan akar-akar kuadrat yang baru dan perkalian akar-akar kuadrat yang baru. Setelah kita dapat itu, tinggal kita susun persamaan kuadrat yang barunya itu X kuadrat kurang penjumlahan kedua akar-akarnya dikalikan dengan X tambah perkalian kedua akar-akarnya. Maka kita buatlah di sini X kuadrat kurang X1 tambah X2 kali X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal kita gantikan ya. Kita ketahui penjumlahannya negatif 6. Maka X kuadrat kurang penjumlahan kedua akarnya kan minus 6. Jadi kurang minus 6 kali X. Dan perkalian akar-akarnya sama dengan 11. Tinggal kita jumlahkan. Tambah 11 sama dengan 0. Sehingga diperolehlah dia X kuadrat tambah 6x, karena negatif kali negatif jadi positif ya. X kuadrat tambah 6x tambah 11 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kurang 2 dan beta kurang 2. Yang kita peroleh dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta. X kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Jadi
Persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat tambah 6X tambah 11 sama dengan 0. Sudah paham ya? Atau kalau belum paham, kita buat satu contoh soal lagi. Nah, persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat adalah dari persamaan X kuadrat kurang 5X tambah 2 sama dengan 0, kita perolehlah dia alfa tambah betanya itu kan sama dengan minus B per A. Minus B-nya di situ kan sama dengan minus 5. Maka minus B minus dari minus 5. Sedangkan A-nya 1. Minus dari minus 5 per 1. Maka sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Sedangkan alfa kali beta sama dengan C per A. C-nya di sini kan sama dengan 2. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Kalau sudah dapat dari situ, sekarang kita lihat penjumlahan akar-akar kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat yang ditanyanya. Maka alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu kan sama dengan alfa tambah beta dikuadratkan dikurang 2 alfa kali beta. Ingat ya, pada persamaan kuadrat, pada aljabar kemarin bentuk yang kedua itu, alfa tambah beta kuadrat itu kan sama dengan alfa kuadrat tambah 2 alfa beta tambah beta kuadrat. Jadi dari alfa tambah beta dikuadratkan sama dengan alfa kuadrat tambah 2 alfa beta tambah beta kuadrat. Diperolehlah alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan alfa tambah beta dikuadratkan kurang 2 alfa beta. Sekarang kita lihat di sini. Alfa tambah beta sudah diketahui dan alfa kali beta juga sudah diketahui. Nah, kalau sudah kita dapatkan ini, tinggal kita substitusilah dia nilainya. Alfa tambah beta itu jawabnya sama dengan 5, berarti alfa tambah beta dikuadratkan 5 kuadrat kurang 2 alfa beta. 2 kali alfa betanya kan 2, maka langsung aja 5 kuadrat kurang 2 kali 2. Maka diperolehlah dia 5 kuadrat 25, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 25 kurang 4 sama dengan 21. Diperolehlah dia jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang ditanya itu sama dengan 21. Sekarang kita cari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang akan kita cari itu. Alfa kuadrat kali beta kuadrat itu kan sama dengan alfa dikali beta dikuadratkan. Nah, karena sudah kita dapatkan dia alfa kuadrat kali beta kuadrat sama dengan alfa kali beta dikuadratkan. Tinggal kita lihat alfa kali beta itu kan sudah kita ketahui nilainya sama dengan 2. Maka alfa kali beta dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Maka kita dapatlah dia hasil perkalian daripada akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksud. Nah, karena sudah dapat dia penjumlahan dan perkalian akar-akarnya, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat baru yang ditanya, yaitu yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat adalah, kita masukkan ke bentuk umumnya tadi, X kuadrat kurang penjumlahan akar-akarnya dikalikan dengan X tambah perkalian akar-akarnya sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurang 21X tambah 4 sama dengan 0. Inilah dia persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat. Dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah kurang 5X tambah 2 sama dengan 0. Nah, inilah dia akar-akarnya. Mudah kan? Oke, supaya lebih paham lagi kita akan masuk kepada soal dan pembahasan.
Jika alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta adalah, di situ ada optionnya ya. Oke. Dari persamaan 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Dari sini kita perolehlah dia alfa tambah betanya sama dengan minus 5 per 2. Dari mana kita peroleh itu? Yaitu dari minus B per A. Minus B per A. B-nya kan 5, A-nya 2. Maka minus B per A sama dengan minus 5 per 2. Sedangkan alfa kali betanya sama dengan C per A. Yaitu minus 3 per 2. Nah, karena kita sudah memperoleh dari situ alfa tambah beta dan alfa kali beta, sekarang kita lihat jumlah daripada akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan ditanya, yaitu 1 per alfa tambah 1 per beta. Nah, ingat penjumlahan pada pecahan. 1 per alfa tambah 1 per beta itu kan sama dengan alfa tambah beta per alfa kali beta. Ini ingat aja penjumlahan daripada pecahan. Samakan penyebut dulu dia, yaitu alfa kali beta. Sedangkan yang di atasnya tinggal kita kali silang. Alfa tambah beta. Nah, alfa tambah beta sudah kita ketahui sama dengan minus 5 per 2. Dan alfa kali beta sama dengan minus 3 per 2. Langsunglah kita masukkan. Minus 5 per 2 dibagi dengan minus 3 per 2. Yang ini artinya kan sama dengan minus 5 per 2 dikalikan. Pembaginya yang di bawah ini, pecahan yang di bawah ini kan kita balikkan. Dari minus 3 per 2, kita balikkan dia menjadi perkalian 2 per minus 3. Maka minus 5 per 2 kali 2 per minus 3, 2-nya kan mati. Sedangkan negatifnya, negatif bagi negatif jadi positif. Maka hasilnya menjadi 5 per 3. Dapatlah dia jumlah akar-akar persamaan kuadrat barunya itu. Sekarang kita lihat perkaliannya. Perkalian akar-akar daripada persamaan kuadrat baru yang mau dibentuk itu. 1 per alfa kali 1 per beta. Itu kan sama dengan 1 per alfa kali beta. Maka alfa kali beta itu kan minus 3 per 2. Maka kita peroleh dari sini 1 per minus 3 per 2. Itu sama dengan 1 kali. Kita balikkan tadi 2 per minus 3. Maka hasilnya sama dengan minus 2 per 3. Inilah dia perkalian daripada akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan dibentuk itu. Maka dapatlah kita buat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Kita tinggal masukkan ke dalam bentuk umumnya, yaitu x kuadrat kurang penjumlahan daripada akar-akar dikalikan dengan x tambah perkalian daripada akar-akarnya. Maka langsung saja x kuadrat kurang penjumlahannya kan 5 per 3. Maka x kuadrat kurang 5 per 3x tambah penjumlahannya kan negatif 2 per 3. Maka diperolehlah di sini x kuadrat kurang 5 per 3x kurang 2 per 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini kita lihat ada dia berbentuk pecahan, konstantanya pecahan, koefisien x-nya juga dia pecahan, sama-sama per 3. Supaya jangan berbentuk pecahan, maka ini bisa kita sama-sama kalikan dengan 3. Sama-sama kita kalikan dengan 3, maka hasilnya ini menjadi 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Inilah dia persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Demikian dia, maka kita perolehlah jawabannya adalah C.
Ya, itulah dia jawaban daripada soal tersebut. Oke, jadi sudah bisa ya. Kita masuk ke soal dan pembahasan yang selanjutnya. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat kurang x tambah 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa kuadrat kurang alfa dan beta kuadrat kurang beta adalah. Nah, di sini ada optionnya. Maka pertama kita lihat. Dari persamaan x kuadrat kurang x tambah 3 sama dengan 0. Kita perolehlah dari sini alfa tambah betanya itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena minus b per a. Minus 1 dibagi minus 1 dibagi dengan minus dari minus 1 dibagi 1 sama dengan 1. Sedangkan alfa kali betanya sama dengan 3/1. Nah, sekarang kita lihat akar-akar dari penjumlahan daripada akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan kita bentuk. Alfa kuadrat kurang beta tambah beta kuadrat kurang beta itu kan sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat kurang alfa kurang beta. Atau itu sama dengan kalau kita keluarkan negatifnya itu sama dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat kurang alfa tambah beta. Jadi negatifnya kita keluarkan ya. Ya, pemaktorannya jadi perolehlah alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu kan sama tadi hasilnya dengan alfa tambah beta kuadrat kurang 2 alfa beta. Ini tadi udah kita bahas ya, bahwa alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu sama dengan alfa tambah beta dikuadratkan kurang 2 alfa beta. Maka diperolehlah hasilnya alfa kuadrat alfa tambah beta kuadrat kurang 2 alfa beta kurang alfa tambah beta. Tinggal kita masukkanlah dia nilainya. 1 kuadrat kurang 2 kali 3 kurang 1 sama dengan 1 kurang 6 kurang 1. Diperolehlah hasilnya minus 6. Sekarang perkalian akar-akar persamaan kuadrat barunya. Alfa kuadrat kurang alfa kali beta kuadrat kurang beta. Kita kalikan alfa kuadrat kali beta kuadrat, alfa kuadrat beta kuadrat. Berikutnya, alfa kuadrat kali negatif beta. Negatif alfa kuadrat beta. Selanjutnya, negatif alfa kali beta kuadrat kurang alfa beta kuadrat. Negatif beta kali negatif alfa tambah alfa kali beta. Maka kita perolehlah dari sini hasilnya. Alfa beta dikuadratkan dikurang. Ini kan kurang alfa kuadrat beta kurang alfa beta kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi negatif alfa kali beta kali alfa tambah beta. Nah, ini dia bisa kita faktorkan dia. Nah, setelah kita faktorkan dia itu tinggal aja, maka kita perolehlah dia alfa beta kuadrat kurang alfa beta kali alfa tambah beta baru tambah dengan alfa beta. Nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta sudah ada kita peroleh di atas. Maka tinggal kita masukkan. Hasilnya sama dengan 1 kuadrat kurang 3 kali 1 tambah 3. Maka 3 kuadrat 9 kurang 3 6 tambah 3 sama dengan 9. Kita perolehlah dia perkalian akar-akar persamaan kuadrat barunya itu 9. Sedangkan penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat barunya itu adalah minus 6. Nah, karena sudah kita peroleh dia, sekarang kita masuklah dia persamaan kuadrat baru. Yang dimaksud itu adalah tinggal kita masukkan dia ke dalam bentuk umumnya tadi. Bentuk umumnya tadi kan sama dengan x kuadrat dikurang penjumlahan daripada akar-akar kuadrat barunya tambah perkalian daripada akar-akar persamaan
kuadrat barunya. Maka kita perolehlah dia X kuadrat kurang negatif 6X. Berarti menjadi X kuadrat tambah 6X tambah perkalian daripada kedua akar-akarnya adalah 9 ya. 9. Maka kita perolehlah dia di situ X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, itulah dia jawabannya. Maka kalau kita lihat di option, itu jawabannya adalah B. Ya, jadi jawabannya ada di option yaitu B. Oke, itulah dia akar-akar itulah dia persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa kuadrat kurang alfa dan beta kuadrat kurang beta. Nah, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Untuk fungsi kuadrat kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi silahkan diulang-ulangi dan dikerjakan soal-soalnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar, menggapai cita-cita. Salam sehat.